Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rosario, lambang suci, pengalaskan dan nafsu, pun musuh yang kejam. Ave Maria, salam sejahtera untuk kita semua. Harapan dan doa kami para suster, Bapak Ibu, rekan-rekan muda, dan anak-anak umat paroki Bunda Maria Garut senantiasa di bawah perlindungan Bunda Maria. Hari ini kita akan melanjutkan katekese kita tentang manfaat berdoa rosario. Sejarah mencatat doa rosario memiliki tempat khusus dalam kehidupan menggereja dan perjalanan iman umat Katolik. Devosi rosario adalah doa powerful yang sudah berabad-abad menemani doa, silih, dan tapak orang Katolik. Tidak diragukan lagi kekuatan dan mujizatnya. Sudah banyak saksi yang merasakan manfaat berdoa rosario. Salah satunya orang kudus milenial, anak muda berusia 15 tahun, komputer programmer Carlo Acutis, yang pada tanggal 10 Oktober kemarin dinobatkan menjadi Beato. Beato Carlo Acutis sangat mencintai Bunda Maria dan Ekaristi Suci. Kekuatan berdoa rosario dan Ekaristi mengantarnya ke altar kesucian atau kekudusan. Kita masing-masing pasti punya pengalaman tersendiri tentang manfaat berdoa rosario. Berikut saya sharingkan beberapa manfaat doa rosario. Yang pertama, dengan mengucapkan doa salam Maria, kita mohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Para ahli kitab suci meyakini bahwa apa yang diminta Bunda Maria kepada Yesus tidak akan pernah ditolak. Ingat Bapak Ibu, pesta perkawinan di Kana, Bunda Maria hanya mengatakan mereka kehabisan anggur. Yesus tidak pernah menolak permintaan ibunya. Yang kedua, doa rosario dapat melawan kejahatan. Dalam sejarah peristiwa penampakan, Bunda Maria meminta kita untuk berdoa rosario sebagai senjata yang sangat kuat dan ampuh untuk melawan kejahatan. Saat kita berdoa rosario, kita minta bantuan Bunda Maria untuk membentengi kita dari ancaman kejahatan. Yang ketiga, doa rosario dapat menjadi tanda pertobatan dan memperoleh rahmat. Doa rosario punya kekuatan untuk mengantar kita kepada pertobatan sejati, sehingga dapat merasakan rahmat Tuhan dalam hidup kita. Bunda Maria senantiasa mengantar kita untuk berbalik kepada Bapa dan Yesus setelah kita jatuh dalam dosa. Yang keempat, doa rosario menjadi kekuatan untuk bangkit. Dalam devosi rosario, kita mengenal peristiwa gembira, peristiwa sedih, peristiwa mulia, dan peristiwa terang. Peristiwa-peristiwa tersebut menggambarkan keseluruhan hidup Bunda Maria dan Tuhan Yesus. Ketika kita berdoa rosario, kita ikut dalam ziarah perjuangan Bunda Maria, mulai dari menerima kabar gembira sampai kebangkitan Yesus.
Dalam semuanya itu, terdapat pengalaman jatuh bangun yang dialami oleh Bunda Maria dan Tuhan Yesus. Dari situ kita bisa belajar untuk bangkit dari pengalaman jatuh dan terus melangkah dalam terang kasih Tuhan. Doa Rosario membuat kita kuat dan bangkit lagi. Yang kelima, doa Rosario dapat meningkatkan konsentrasi. Dengan mendaraskan doa Salam Maria secara berulang-ulang, kita melatih diri untuk semakin berkonsentrasi. Latihan konsentrasi bertujuan mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Memang kesannya berulang-ulang, Bapak Ibu. Pertama kita doa Salam Maria penuh rahmat dan seterusnya. Tujuan mengulang kata-kata Salam Maria tersebut yaitu supaya kita bisa menciptakan irama kontemplasi. Kontemplasi akan misteri-misteri kehidupan Yesus dan Bunda Maria. Bunda Maria dalam penampakannya di Fatima kepada Lucia, Francesco, dan Jacinta berjanji, siapa dengan setia menghormatiku dengan berdoa rosario akan menerima rahmat yang istimewa. Berjanji akan melindungi secara khusus rahmat yang berlimpah kepada yang berdoa rosario. Rosario akan menjadi perisai yang ampuh melawan kejahatan, menghancurkan sifat-sifat yang tidak baik, dosa, dan memberantas kesesatan iman. Rosario akan memperkembangkan kebajikan dan karya-karya yang baik, akan memberikan pengampunan dari Allah kepada jiwa, akan menghapus kecintaan manusia akan harta benda duniawi dan segala kehampaannya, dan akan mengembangkan hasrat untuk memiliki kehidupan dan hal-hal yang abadi dalam diri manusia. Oh, semoga jiwa-jiwa akan menyucikan dirinya sendiri dengan cara jiwa yang bersandar padaku dalam doa rosario tidak akan binasa. Barang siapa berdoa rosario dengan penuh kesungguhan dan kekusukan, dengan merenungkan peristiwa-peristiwa yang suci, tidak akan ditimpa. Barang siapa yang hidup dengan penuh kesetiaan terhadap rosario tidak akan mati tanpa menerima sakramen-sakramen gereja kudus. Barang siapa yang setia dalam doa rosario akan mendapat rahmat Allah selama hidup dan lebih-lebih pada saat ajalnya. Pada waktu ajal mereka akan ikut menikmati pahala para suci. Aku akan membebaskan mereka yang penuh kesetiaan terhadap rosario dari siksa api penyucian. Mereka yang setia pada rosario akan mendapatkan kemuliaan yang luhur. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu minta dariku dengan berdoa rosario. Mereka yang menghancurkan berdoa rosario akan kubantu dalam kesulitan hidupnya. Aku mendapat janji dari putraku bahwa para penganjur doa rosario akan mendapatkan perhatian surgawi secara khusus selama hidup dan pada saat kematian. Semua yang berdoa rosario adalah putraku dan saudara-saudara putraku yang tunggal, Yesus Kristus. Devosi terhadap rosarioku adalah pertanda yang luhur bahwa yang bersangkutan akan berbahagia bersama. Aku adalah Ratu Rosario yang suci. Berdoalah rosario untuk orang-orang berdosa dan perdamaian. Mari Bapak Ibu, teman-teman muda dan anak-anak, kita berdoa rosario, baik sendiri maupun bersama keluarga, baik di dalam organisasi maupun wadah yang ada di dalam gereja. Kita berdoa seperti doa Santo Paus Yohanes Paulus II. Seluruh diriku menjadi milikmu, dan semua yang kupunyai menjadi kepunyaanmu. Yesus yang lembut, melalui Bunda Maria, ibumu yang suci, Totus Tuus Maria. Terima kasih.
Ave Maria. Lagi sama Hilda, dan hari ini Hilda akan men-sharingkan mengenai devosi bersama Bunda Maria sesuai dengan pengalaman iman yang Hilda punya. Jadi kalau devosi bersama Bunda Maria sendiri itu intensinya buat Hilda sendiri cukup sering, karena Hilda sendiri adalah anggota legioner, jadi tidak mungkin anggota legioner jauh dari devosi Bunda Maria. Tapi Hilda sendiri juga bisa dibilang ya kadang-kadang devosi bersama Bunda Maria. Tapi ada beberapa saat yang Hilda biasanya melakukan devosi bersama Bunda Maria. Terutama misalkan kalau Hilda mau ujian nih, misalkan mau PTS. Dan biasanya Hilda akan berdevosi bersama Bunda Maria dan bersama teman-teman legio yang lain. Dan sesuai dengan pengalaman yang Hilda punya, dan memang benar sih devosi bersama Bunda Maria itu memiliki dampak tersendiri, dampak positif yang baik buat diri Hilda dan teman-teman yang lain. Terutama selama Hilda melaksanakan ujian, pasti Hilda diberikan kelancaran dan selalu aja dimudahkan dalam setiap langkah demi langkahnya. Dan puji Tuhan, selalu akhirnya hasil akhirnya selalu memuaskan dan gak mengecewakan. Ya, Hilda percaya bahwa devosi yang Hilda sampaikan ke Bunda Maria itu Bunda Maria sampaikan lagi kepada Tuhan Yesus. Dan ya sehingga apa yang Hilda lakukan selama Hilda ujian itu bisa membantu Hilda dan dalam menjawab soal-soal, walaupun menurut Hilda sendiri itu soalnya mustahil untuk dijawab. Misal ya kan kadang-kadang kita punya keterbatasan sendiri kan. Nah tapi setelah Hilda melakukan devosi Bunda Maria bersama Bunda Maria, dan ya lumayan puji Tuhan segalanya itu kebantu. Ya, dan menurut Hilda tuh devosi kepada Bunda Maria itu memang perlu dan harus dilakukan, bukan hanya saat kita mengalami kesusahan ataupun apapun itu yang menurut kita itu benar-benar genting. Tapi kalau kataku sih selagi masih ada waktu, ada kesempatan untuk berdevosi Bunda Maria, tidak salah untuk kita berdevosi kepada Bunda Maria. Pengalaman iman Hilda tuh bersama Bunda Maria cukup banyak sih ya, di salah satu sisi selain dari sekolah, tapi ada juga di dalam keluarga. Kalau di dalam keluarga sendiri, setiap keluarga Hilda ada masalah, Hilda akan menyisipkan sedikit devosi, doa devosi kepada Bunda Maria untuk memohon doa agar keluarga Hilda diberikan misalkan rezeki, terus tuh kebahagiaan, kedamaian seperti itu. Biasanya Hilda akan menyampaikan devosi tersebut kepada Bunda Maria. Dan puji Tuhan biasanya ada aja solusi buat keluarga Hilda, ataupun ya untuk memecahkan masalah itu biasanya ada aja untuk solusi yang tepatnya. Ya Hilda rasa cukup itu yang Hilda pernah alami dan pengalaman iman yang Hilda punya bersama Bunda Maria dalam devosi. Semoga saja di bulan Maria ini semua doa-doa dalam devosi kepada Bunda Maria dapat terkabulkan, dan terutama semoga pandemi corona juga cepat selesai. Dan jangan lupa untuk berdoa rosario di bulan ini ataupun melaksanakan devosi kepada Bunda Maria. Hilda rasa cukup sampai di sini dan sampai jumpa. Bye bye.